Oke, kita lanjutkan. Mungkin malam ini kita habiskan sampai semua slide. Jadi kemarin ada 30 menit yang terputus. Nanti kita coba berapa lama habis waktunya, kita lihat. Sekarang masuk ke uraian topik artikel. Minggu lalu sepertinya ini sudah masuk sedikit ya. Pakai kelas 5 angkatan 5 ini cuma 10 orang kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Suaranya jelas kan di situ? Saya takutnya ini koneksinya nggak bagus lagi. Ya, artikel dapat ini bentuk karangan ini sudah kemarin. Kita lanjutkan. Faktual lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat. Oke, ini juga sudah. Nah, jenis-jenis karangan pada artikel. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada bentuk karangan eksposisi. Eksposisi ini artinya berisi penjelasan bersifat informatif atau instruksi tentang berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, agama, keuangan, kesehatan keluarga. Nah, artikel-artikel seperti ini biasanya di dalam majalah atau koran itu sudah ditempatkan pada topik-topik khusus. Kalau kita buka koran misalnya ada satu halaman itu yang isinya tentang keluarga, misalnya pada hari Minggu ada yang membahas tentang kesehatan dan lain-lainnya. Nah, bentuk tulisan-tulisan artikel yang kita jumpain pada media yang ada itu bisa dikategorikan sebagai bentuk artikel eksposisi. Karangan yang berikutnya yang berbentuk argumentasi. Nah, ini menarik. Disebutkan argumentasi karena memang yang tulisannya itu merupakan argumen ungkapan dari si pengarangnya dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca apa yang dipikirkan oleh si pengarang untuk hal-hal tertentu. Nah, dalam hal ini pengarang bisa tergantung dari kapasitas si pengarang tersebut. Kalau dia misalnya seorang peneliti, argumen yang akan disampaikan dalam artikel tersebut pasti argumen berdasarkan fakta-fakta hasil penelitian dia. Ya.
Oke. Lanjut ke jenis karangan yang lainnya. Berbentuk deskripsi. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi ini asal katanya deskrip, mendeskripkan, menjabarkan, atau bisa juga si pengarang itu memberi gambaran, memberi informasi berdasarkan detail deskripsi. Itu yang dimaksudkan dengan deskripsi. Walaupun misalnya kita tidak melihat, tapi dengan pengarang mendeskripsikan suatu objek, kita bisa membayangkan, kita bisa seolah-olah berada di sana. Nah, misalnya seorang penulis menggambarkan suatu daerah yang belum pernah kita datangin. Mulai dia sebutkan, misalnya kondisi tanahnya, ada lingkungannya seperti apa, kemudian dia jelaskan udaranya, suhunya, kemudian dia jelaskan sumber air segala macam. Semua yang dijelaskan secara deskripsi, sehingga kita bisa membayangkan bahwa suasana di suatu tempat tersebut seperti itu. Begitu juga seperti objek yang lain, misalnya kita tidak pernah melihat misalnya pesawat luar angkasa seperti apa, tapi dengan keahlian seorang pengarang dalam mendeskripsikan suatu kondisi di dalam ruang pesawat angkasa, di dalam ruang pesawat luar angkasa, kita bisa membayangkan, oh seperti ini. Itu yang dimaksudkan dengan deskripsi. Contoh yang paling mudah suatu deskripsi, ini saya baca. Tiang bendera yang berdiri tegak di pinggir lapangan upacara itu terbuat dari besi. Tinggi tiang itu sekitar 7 meter. Tiang tersebut dicat putih, di ujung tiang itu sang merah putih berkibar. Bendera tersebut baru saja dikibarkan pada upacara Senin pagi. Itulah deskripsi tentang tiang bendera dan bendera merah putih yang ada pada tiang tersebut. Itu jelas ya, tingginya dideskripsikan semua, tingginya, warna catnya, letak benderanya di mana, semua kira-kira seperti itu. Contoh kedua, ini saya baca. Ketika berada di pantai, sebentar, bisa nggak saya copy ya? Oke. Slide 16. Bisa.
Oke, coba. Coba lagi. Nggak bisa semua, bisa seperti ini. Nah, baca. Ketika berada di pantai, tentu ada keinginan untuk menyaksikan matahari terbit. Oke. Tadi saya baca ke samping. Nah, saya baca aja. Atau saya ketikkan, mungkin bisa lihat. Ini contoh ya, saya ketik. Keinginan untuk menyaksikan terbit pengendaraan Jawa Barat baru terbit dapat disaksikan dengan indah. Bentuk semanggi dari pantai pengendara membuat kita bisa menikmati terbit di sisi pantai ini. Oke, pemandangan nasional. Bisa terlihat
terbuktikan dengan sabar ya, saya ketik dulu biar kelihatan contoh dari deskripsi tadi. Terbuktikan yang Oke. Nah, inilah contoh dari karangan deskripsi, yaitu mendeskripsikan. Tadi sudah saya bacakan satu contoh deskripsi tiang bendera. Sekarang yang kedua, deskripsi suatu lokasi. Oke. Ya, suatu lokasi. Nah, ini sebagai tugas ya. Tugasnya nanti coba 2 paragraf aja seperti ini, paragraf 1, paragraf 2.
Singkat aja, deskripsikan suasana di sekitar tempat tinggal masing-masing. Tolong diberitahukan kepada teman. Nanti bisa lihat video ini lagi. Ini contohnya untuk karangan deskripsi, mendeskripsikan. Dalam buat karangan ini penting diperhatikan. Contoh, penulisan tanda baca, penggunaan huruf besar, kapan digunakan, kapan huruf kecil, koma, ini penting diperhatikan ya. Nah, ini ada yang salah, misalnya sengaja tadi saya buat salah untuk menunjukkan ketika dimulai sesudah tanda titik harusnya ini adalah huruf besar. Kemudian di sini pemandangan pantai, kenapa di sini ada huruf besar lagi? Ini pantai Pangandaran, di sini huruf besar, Pangandarannya huruf besar karena dia nama tempat harusnya huruf besar, tapi di sini ini salah. Nah, yang seperti itu nanti diperhatikan. Bisa dipahami ya? Ini contoh. Tadi sudah saya sebutkan contoh tiang bendera. Nah, sekarang ada contoh satu lagi yang akan saya baca. Yang singkat. Jangan terkecoh membeli ikan. Kadang-kadang kita kecewa membeli ikan. Disangka masih baru, ternyata sudah busuk. Caranya supaya tidak terkecoh, ikan yang segar, dagingnya masih keras kalau dipegang. Sisinya atau kulitnya masih mengkilap. Pisangnya berdarah merah segar. Matanya masih bening. Kalau sudah tidak sesuai dengan ciri-ciri, berarti ikan itu sudah busuk. Inilah contoh karangan satu paragraf mendeskripsikan, menggambarkan kondisi ikan, di mana kondisi ikan itu dapat disebut ikan segar atau sudah tidak segar lagi. Kira-kira begitu. Jangan lupa ya dikasih tahu kawan-kawannya nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, karangan bentuk narasi. Kalau narasi ini hanya sifatnya menceritakan aja, bisa juga menceritakan kisah nyata atau bukan kisah nyata, fiksi atau non fiksi. Non fiksi itu bukan kisah nyata, fiksi itu kisah nyata. Sesuai dengan urutan waktu. Nah, contoh yang paling mudah dalam karangan berbentuk narasi ini adalah novel atau cerita pendek, cerpen, di mana menceritakan seorang tokoh mulai dari masa tertentu, misalnya mulai dia masa SMA sampai tamat SMA, atau dia masih dari kecil sampai dia besar, atau banyak yang kita lihat. Jadi yang diurutkan mulai dari kondisi tertentu sampai ke kondisi yang lain. Nah, yang berikutnya berbentuk persuasi. Persuasi ini merupakan ajakan, himbauan, sehingga yang hal-hal seperti ini sering kita jumpai yang ditulis oleh tokoh-tokoh agama dalam menyeru kepada kebaikan. Waalaikumsalam Mas Suryono. Nggak apa-apa, kan nanti bisa belajar lagi dari video yang sudah direkam, nanti akan saya upload. Yang bentuknya persuasi ini umumnya kita lihat tulisan-tulisan tokoh agama yang mengajak umat untuk mengikuti materi-materi tertentu, ajaran-ajaran tertentu, hingga di samping katakanlah ustadz, di samping dia ceramah, dia juga buat tulisan di media-media yang bersifatnya dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah
melarang untuk perbuatan yang buruk. Itu yang bisa tulisan-tulisan seperti itu bisa kita kategorikan tulisan yang berbentuk persuasi. Nah, ketika kita membaca suatu artikel, misalnya, dan kita perlu menjelaskan kembali artikel tersebut kepada orang lain, yang pertama kita harus memahami topik dari artikel tersebut. Untuk memahami topik dari artikel tersebut, tentu kita harus membacanya, memahami, dan menentukan topik, ide, gagasan, pesan. Topik ini bisa berupa ide, gagasan, pesan yang terkandung dalam artikel atau bacaan yang mau kita jelaskan kepada orang lain. Sesudah kita memahaminya, agar mudah kita menjelaskan kepada orang lain, yang perlu dilakukan adalah membuat ringkasan. Misalnya suatu artikel terdapat banyak paragraf, tentu di dalam setiap paragraf itu ada ide tersendiri. Ya, seperti contoh paragraf yang sudah saya bacakan tadi, yang mendeskripsikan ikan. Idenya apa? Pesan yang mau disampaikan apa? Yaitu boleh kita sebutkan cara memilih ikan segar, atau bisa juga pesan yang akan disampaikan dari satu paragraf itu ciri-ciri ikan yang bagus untuk dibeli. Kemudian menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu biasanya berupa topiknya. Kalimat penjelasnya yang menjelaskan maksud dari kalimat utama. Contoh seperti deskripsi tiang bendera tadi. Ini saya baca ulang. Tiang bendera yang berdiri tegak di pinggir lapangan upacara itu terbuat dari besi. Kita sudah tahu bahwa ini teks atau karangan deskripsi. Itu satu kalimat ya. Ini masih ada lanjutannya. Itu bisa dikatakan sebagai kalimat utama. Kalimat utama itu jadinya idenya adalah tiang bendera yang ada di lapangan. Kita di titik, kemudian dilanjutkan lagi. Tinggi tiang itu sekitar 7 meter. Tiang tersebut dicat putih. Di ujung tiang terlihat sang merah putih berkibar. Bendera tersebut baru saja dikibarkan pada upacara Senin pagi. Inilah kalimat penjelas yang maksudnya tiang bendera yang mana, bagaimana bentuknya, tingginya berapa, apa warna catnya. Nah, itu yang menjelaskan dari kalimat utama. Selanjutnya, merangkaikan ide-ide pokok tiap paragraf yang terdapat dalam wacana. Nah, contoh yang tadi,
Itu paragraf pertama tadi mendeskripsikan tiang benderanya. Paragraf berikutnya bisa jadi menjelaskan dalam rangka apa, dalam hari apa ada pelaksanaan upacara bendera tersebut. Penjelasannya lagi. Misalnya hari pahlawan, kemudian dan sebagainya. Bisa jadi nanti paragraf berikutnya menjelaskan dihadiri oleh ini, dihadiri tamu undangan segala macam, yang selain upacara bendera apa aja yang dibuat. Nah, saya kira seperti itu. Dari setiap paragraf yang menjelaskan tentang topik masing-masing, itu idenya dirangkai. Nah, kemudian mendata pokok-pokok yang diperoleh dari hasil membaca. Sudah dibaca suatu artikel yang lengkap yang menjelaskan dari A sampai B, kemudian didata pokok-pokok dari yang didapat dari. Nah, baru sesudah ini dilakukan, itu sangat mudah apabila kita mau menjelaskan topik dari artikel tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam pendataan pokok bacaan. Unsur yang perlu kita perhatikan dalam mendata suatu bacaan. Yang pertama, kita perlu melihat bahasa yang dipakai dalam artikel tersebut. Dan cara penulisannya. Kita sering melihat beda-beda pengarang, beda-beda teknik penulisan atau bahasa yang dipakai. Yang paling terkenal misalnya kita lihat penulis cerita komedi, walaupun komedi ada banyak. Waalaikumsalam, saya baru lihat, maaf, nggak apa-apa Mbak Erli. Walaupun cerita komedi, tapi banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Raditya Dika. Mungkin ada pernah mendengar. Kalau belum, nanti mungkin bisa mencari nama Raditya Dika. Nah, dia ini seorang pengarang hebat. Cuma pemakaian bahasanya nggak umum. Ya, jadi dia lucu. Karangannya lucu dan banyak komedi. Penulisannya juga boleh kita katakan tidak mengikuti kaidah bahasa yang baik, kaidah bahasa Indonesia yang baik. Nah, coba aja nanti dilihat tulisan-tulisannya yang sudah ada difilmkan kan yang baru-baru ini. Sudah ada filmnya, yaitu yang dia dari karangan dia. Isi bacaan, kemudian sistematika penyampaiannya, mulai menceritakan dari A, ya sistematika penyampaian bisa kita lihat dimulai dari pendahuluan biasanya, kemudian bab berikutnya, bab misalnya di paragraf pertama dibuat pendahuluan, paragraf kedua penjelasan-penjelasan dari pokok bahasan di paragraf pertama, dan sampai setiap bab ada informasi yang disampaikan sampai akhirnya kepada bab terakhir kesimpulan. Nah, itu sistematika
penyampaian. Kemudian pesan dari bacaan terhadap pembaca, kira-kira apa? Itulah data-data, unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam mendata suatu pokok bacaan, sehingga ketika menyampaikan kepada orang lain dari bacaan tersebut bisa lebih jelas. Nah, di sini jelaskan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya kasih contoh, mungkin kita lewatkan aja. Mengandung seluruh gagasan satu paragraf. Kalimat udah nih saya jelaskan tadi. Ini memerankan fake drama. Kemarin secara singkat pada pertemuan pertama sudah saya singgung, saya kasih contoh sebuah drama perempuan dalam penjara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Drama itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah karya sastra. Nah, di sini kita akan lihat nanti bentuk, isi, dan sejarah dari karya sastra. Karya sastra ditinjau dari bentuk puisi. Pembuat puisi dan pembaca puisi terkenal kita ketahui ada Rendra di masa perjuangan yang sudah meninggal. Puisi-puisinya sangat berpengaruh ke perjuangan yang lama itu. Puisi yang termasuk dalam pantun, syair, mantra itu dikategorikan ke dalam puisi lama. Sementara puisi baru Septina Octa Soneta. Soneta. Apa sih puisi baru? Apa itu? Oke. Puisi, prosa, drama. Prosa lama itu hikayat, dongeng. Ini tahu ya. Yang baru termasuk prosa baru itu fiksi, karangan non fiksi. Non fiksi itu fiksi, novel.
contoh dari karangan non-fiksi itu novel, karena dia bukan kejadian sebenarnya, bukan kisah nyata ya. Kalau fiksi adalah kisah nyata, benar-benar terjadi seperti yang diceritakan. Nah, sekarang kita fokus di penjelasan di drama. Ini tadi ditinjau dari bentuknya ya, karya sastra yang ditinjau dari bentuk puisi, prosa, drama. Kalau ditinjau dari isi, epik, lirik, didaktif, dramatik. Epik ini karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikutkan pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Jadi istilahnya pengarang itu menceritakan apa adanya tanpa menambah kurangkan. Jadi jelas, isinya jelas. Lirik udah jelas ya, karangan yang berisi curahan perasaan pengarang secara subjektif. Ini lagu-lagu yang sifatnya seperti ini, dengan perasaannya dicurahkan ke dalam bentuk lagu. Itulah karangan yang isinya yang disebut lirik. Nah, didaktif karya sastra yang isinya mendidik penikmat atau pembaca tentang masalah moral, tata krama, atau masalah agama dan lain-lainnya. Didaktif mungkin dari kata apa ya? Ya, bisa jadi dari edukatif, yang artinya karya sastra. Contoh, sebentar saya cari contoh dulu biar lebih mudah dimengerti. Didaktif. Karya sastra yang isinya mendidik, didaktif, tentang masalah. Contohnya ada. Bentar, saya cari biar mudah, mudah-mudahan dapat. Nah, ini ada contoh puisi didaktif, puisi yang mengandung nilai-nilai kependidikan yang umumnya ditampilkan secara eksplisit. Di bawah ini contohnya ya. Bentar saya baca dulu.
Nanti bisa juga dilihat di sini. Ini nah, ini saya baca. Ilmu, judulnya, karya Doni W.S. Kubuka buku helai demi helai. Kubaca kata demi kata dengan hati. Kutulis semua makna dan arti. Ilmuku tak terasa berat kubawa. Ku ingin tahuanku tak malu bertanya. Biar semua tahu itu apa. Biar ku jawab itu semua. Karmaku tahu itu jawabannya. Otakku tak ingin beku. Pikiranku selalu ingin tahu. Karena pengetahuanku aku jadi lugu. Nah, ini salah satu puisi yang isinya adalah pendidikan. Dan ini menggambarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan judulnya. Nanti bisa dilihat di link yang sudah saya bagikan ini. Oke. Yang berikutnya dramatik. Secara dramatik itu sudah sering kita dengar ya. Jangan didramatisir. Nah ya, itu lebih kurang jangan didramakan. Kalau namanya dramatik, jadi suatu kejadian baik kejadian itu buruk atau baik dengan penyampaian melalui tulisan yang ditambah-tambahkan, yang intinya sama, menyampaikan sesuatu kondisi atau kejadian. Nah, tapi si pengarangnya sudah mendramatisir sedemikian rupa sehingga menarik dari apa yang digambarkan tersebut. Ini disebut dengan karangan yang isinya bersifat dramatik. Karya sastra ditinjau dari sejarah. Itu bisa dikelompokkan. Yang pertama, kesusastraan lama, yaitu kesusastraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama dalam sejarah bangsa Indonesia. Kesusastraan lama Indonesia dibagi menjadi zaman purba, zaman Hindu-Buddha, Islam, dan Arab-Melayu. Kemudian kesusastraan peralihan. Sebelum ada kesusastraan baru, dia ada masa peralihan, yaitu kesusastraan yang hidup di zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Karyanya Hikayat Abdullah, Syair Singapura Dimakan Api, Kisah Pelayaran Abdullah, itu bisa dicari nanti ya. Syair Abdul Muluk dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, kesusastraan baru.
Nah, ini bisa dikatakan kesusastraan modern yang berkembangnya pada saat Indonesia sudah merdeka. Dan ini masih kita saksikan, masih kita lihat sampai sekarang. Yaitu ada penerbit Balai Pustaka itu angkatan 20, Pujangga Baru, Jepang angkatan 45, angkatan 66, yang paling mutakhir adalah kesusastraan setelah tahun 1966. Tahun 1966 kalau tidak salah, di mana bahasa Indonesia disempurnakan menjadi, coba saya cek dulu, ejaan jadi kan tulisan-tulisan kuno kita banyak melihat perkembangan sastra itu, kita bisa lihat tulisan-tulisan yang dulu Budi Utomo itu ditulis BOE, ya. Ejaan EYD ini disempurnakan berlaku dari tahun 1972. Nah, ya kan? Ini sudah tahun 1966. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Artinya seperti yang kita gunakan sekarang. Huruf U itu sudah ada U-nya, bukan lagi O, O, E. Cahaya kalau dulu B, J, A. Kalau sekarang C, A. Yang orang dengar. Unsur-unsur dalam karya sastra ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Ini jelas ya, in itu bagi dalam, yaitu unsur dalam dan unsur luar. Yang pertama kita bahas unsur dalam. Umumnya terdiri dari tema, pokok masalah, amanat, pesan, plot, alur jalan cerita, perwatakan, penokohan, latar, setting, keadaan yang melingkupi cerita, sudut pandang, posisi pengarang dalam cerita. Unsur ekstrinsik. Nah, intrinsik ini lebih kepada kalau kita simpulkan, kita rangkum, lebih kepada isi dalam karya tersebut. Kalau yang luar, yang pertama latar belakang, kemudian kondisi masyarakat pada saat karya diciptakan, kemudian pandangan hidup pengarang. Jadi bisa kita lihat pengaruh-pengaruh dari luar yang menghasilkan karya dari si pengarang tersebut. Yang ketiga, drama. Tadi kita sudah bahas, di sana ada prosa, puisi. Sekarang yang berikutnya adalah drama. Pada pertemuan sebelumnya sudah secara ringkas sudah dijelaskan bahwa karya sastra yang ditulis dalam bentuk percakapan, dialog, kemudian
diaktualisasikan dalam pertunjukan, dipentaskan, yang diperankan oleh tokoh-tokoh sesuai dengan karakter yang dibentuk dalam karya sastra tersebut, dalam percakapan yang dibuat dalam tersebut. Drama itu sendiri, walaupun dia tidak dipentaskan, juga termasuk dikategorikan dalam bentuk drama. Naskahnya tersebut yang tidak dipentaskan, yaitu tulisan naskah itu walaupun tidak dipentaskan, walaupun tidak dibaca, diaktualisasikan dalam bentuk pementasan, tetap disebut drama. Kalau karangannya berbentuk percakapan seperti itu. Dalam drama itu ada adegan, ada babak, ada percakapan. Ini yang ketiga pasti tercakup semua ya. Dalam melakukan adegan dengan beberapa babak dan percakapan yang dilakukan, tentu disertai dengan ekspresi atau mimi ekspresi atau apa ya itu. Percakapan dalam drama itu, kalau prolog itu kata pengantar, pendahuluan, dialog percakapan dua arah, artinya ada tanya jawab, ada dua orang, minimal dua orang atau bisa lebih. Kalau monolog, percakapan yang dilakukan sendiri, buat tanya sendiri, jawab sendiri, semua contohnya apa ya, kita lihat di komedi-komedi sering kita lihat di mana orang tersebut bisa jadi dia berperan sebagai dua orang, tapi sejatinya dia sendiri. Percakapan dan epilog. Epilog itu penutup di akhir pementasan drama tersebut. Nah, itu contoh yang paling mudah kita lihat, walaupun stand up komedi itu, ya. Dan dia termasuk dalam, kalau kita lihat ke halaman berikutnya, dia termasuk dalam drama komedi, tapi dilakukan secara monolog. Karena percakapan yang dilakukan sebenarnya bisa beberapa orang malah, cuma dia dilakukan sendiri. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu penjelasan ya. Kita tahu drama itu ada komedi, tragedi, dan bisa gabung keduanya, dan pantomim itu drama tanpa suara, tanpa percakapan, hanya gerakan-gerakan yang menggambarkan kondisi tertentu. Dalam hal memerankan drama, yang pertama dibutuhkan adalah teksnya. Teks drama tersebut sudah merupakan drama. Skenario ya. Boleh dikatakan ya skenario kalau istilah-istilah di film. Dalam teks tersebut, karena memang tujuannya untuk dipentaskan dalam bentuk percakapan atau ini, maka bahasa yang digunakan juga adalah bahasa percakapan yang tidak sama dengan penulisan jenis artikel yang lain. Dan penulisannya
menggunakan kalimat-kalimat langsung. Kalau kita ketahui kalau kalimat langsung itu ketika bentuknya percakapan ditulis dalam bentuk tanda kutip. Selanjutnya dibutuhkan kemampuan dalam memahami tanda-tanda baca dan intonasi. Yang paling penting dalam drama itu yang poin terakhir ini. Makanya tidak semua orang bisa jadi artis, bisa jadi pemeran, karena ketika membaca, ketika mengekspresikan itu nggak sama, ya nggak, dan orang yang melihatnya juga nggak enak. Contoh seperti yang saya baca puisi tadi, kalau seorang yang pintar baca puisi dan bisa menghayatinya, kemudian mengekspresikan, puisi-puisi yang saya baca tadi bisa menyentuh jiwa orang untuk ya belajar, karena memang puisinya adalah puisi yang unsur pendidikannya ada, didaktif unsur pendidikannya. Nah, begitu juga dalam membaca teks drama ini. Kalau nggak salah minggu yang lalu Mbak Oni ada coba membaca, sudah bagus ya, yang teks perempuan itu. Yang kedua, watak. Sering kita dengar pembawaan seorang aktor sangat watak dengan tokoh yang diperankan. Seperti kalau seorang tersebut betul-betul menghayati, kita seolah-olah melihat peran yang dilakukan itu sebagai orang asli. Saya terakhir nonton film Habibie ya, yang diperankan oleh tokoh yang sangat menarik untuk ditonton, karena memang kita ketahui Habibie dan kita lihat peran yang itu seperti ya kita membayangkan Habibie itu sendiri. Nah, ini bagian penting yang kedua, penjiwaan atau menjiwai, seolah-olah walaupun kita yang baca, tapi seolah-olah orang yang ada di dalam tokoh tersebutlah, di dalam teks tersebut, tokoh yang ada di dalam teks drama tersebut yang kita perankan, bukan lagi diri kita. Cara melukisnya, pelukisan bentuk lahir, kemudian pelukisan jalan pikiran, pelukisan reaksi, melukiskan keadaan sekeliling. Waalaikumsalam, masalah. Pengungkapan watak melalui aspek perasaan dan pikiran. Pelukisan reaksi tokoh yang lain. Kemudian perwatakan dapat dilihat dari keadaan sekelilingnya. Mungkin nggak perlu penjelasan, masih sudah jelas. Karya sastra dan terjemahan. Oke, mungkin malam ini saya cukupkan di sini. Minggu lalu kita masuk setengah jam ya, nanti akan kita cari 1 jam. Kapan waktu biasanya menggantikan kelas yang tidak ada? Hari Minggu atau apa? Atau minggu depan kita tambah setengah jam lagi?
waktunya supaya pertemuan yang sebelumnya, malam ini kita lanjutkan sampai tinggal 4 slide lagi. Ini topiknya ada lain sebenarnya. Kita habiskan aja dulu malam ini. Oh ya udah, minggu depan. Nah ini jangan lupa tadi ya, ada tugas 1 untuk menulis 2 paragraf aja, nggak perlu banyak. Nanti lihat contohnya di belakang. Nanti kita periksa sama-sama minggu depan mungkin. Tapi sebelum, kalau bisa ini hari Rabu. Kalau bisa hari Minggu dikirim ke saya ke email yang karangan tadi, contoh karangan deskripsi. Coba lihat ke video ke belakang, nanti ada penjelasannya. Nggak usah banyak, seperti yang saya buat contoh aja tadi, cuma melukiskan suatu lokasi, apa namanya tadi yang sebelumnya, pemandangan di suatu lokasi ya. Nanti bisa dilihat ke tugasnya, bisa dilihat ke video belakang, nanti kirim ke email saya bkbn nanti bisa lihat penjelasannya ke belakang ya. Tadi kalau nggak salah Mbak Oni sama Mbak Trimuji ada. Oke, untuk malam ini saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.